Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys. Hari ini pukul 6 lebih 27 menit tanggal 23 September 2022 guys. Dan gimana kabar kalian hari ini? Masih setia nungguin nasi uduk lewat depan rumah? Hehehehe. Oke guys, untuk keadaan market hari ini cukup membuat mata kita berbinar-binar ya guys. Karena untuk global crypto market cap hari ini naik 5,22% guys. Begitu juga dengan Bitcoin, naiknya cukup signifikan. Meskipun kemarin ya sedikit terpengaruh dengan adanya interest rate dari The Fed ya yang dinaikkan 75 basis point ya atau 0,75%. Dan secara time frame 24 jam ini naiknya 3,85% guys. Ethereum naik 5,54%, BNB 3,38% dan XRP ini keren banget guys. Naiknya 21,55%. Nah, nanti kita akan coba cari informasinya guys kenapa XRP ini naiknya bisa signifikan. Kemudian juga Algorand ini naiknya juga cukup signifikan guys, sekitar 12,57%. Ini lumayan banget. Dan dalam satu minggu naiknya itu udah 25% guys. Ini keren. Kita nanti akan juga cari tahu kenapa Algorand ini ikut-ikutan naik guys. XLM yang merupakan adik dari XRP ini juga tidak mau kalah guys. Setelah kakaknya naik 21%-an, SLN pun ikut naik 10,71% guys. Keren ya. Dan kalau kita lihat dari chart Bitcoin ya untuk perkembangannya hari ini cukup bagus banget guys. Titik support di 18.260-an ini cukup kuat banget untuk menahan tekanan jual ya dari Bitcoin ini guys. Dan sekarang lagi memantul lagi ya ke harga 19.300-an guys. Banyak hal ya yang mempengaruhi kenapa Bitcoin ini malah rebound ya setelah kemarin adanya interest rate ya. Salah satunya tentu saja dari perkembangan adopsi blockchain khususnya untuk Bitcoin ini guys. Sudah mulai banyak instansi ataupun negara-negara yang sudah melirik untuk penggunaan dari Bitcoin ini guys. Baik untuk instrumen pembayaran ataupun juga untuk fungsi-fungsi yang lain guys. Dan juga sudah mulai banyak ya ATM Bitcoin yang mulai saat ini itu tumbuh di berbagai negara guys. Ini keren banget ya untuk perkembangan dari ekosistem Bitcoin ini. Dan apakah ini akan menjadi sinyal bullish guys untuk Bitcoin? Kita tunggu aja nanti untuk perkembangannya guys. Kita lanjut untuk informasi pertama. Dikutip dari cointelegraph.com guys. Nah, ini adalah sebab ya kenapa XRP ini naiknya cukup kenceng banget, bahkan sempat menyentuh di 25% guys. Dan di sini informasinya pasar kripto ini berkedip guys sedikit hijau pada 22 September karena harga Bitcoin ini naik 4,7% ya untuk diperdagangkan di atas 19.300 dolar dan Ethereum melonjak 6,5% untuk merebut kembali di level 1.300 dolar guys. RSR dan juga Astar Network yang kemarin kita sudah bahas ya juga masing-masing melonjak 23% dan 17% guys. Tetapi penggerak yang paling menonjol hari ini adalah XRP guys. Jadi selamat buat para holder XRP yang telah sabar selama berbulan-bulan ya bahkan mungkin tahunan karena XRP ini lagi bergelut gitu di persidangan antara SEC dan XRP guys. Jadi saat ini harga XRP mencerminkan kenaikan hampir 25% guys dan aset ini naik 41% dalam sebulan terakhir ini guys. Menurut pengacara pembela James K. Phelan pada 18 September, Ripple Labs ini telah mengajukan mosi untuk penilaian ringkasan yang merupakan sebuah proses hukum yang melibatkan pengadilan membuat keputusan akhir ya berdasarkan fakta-fakta yang ada daripada memerintahkan pengadilan. Dan keputusan tentang apakah XRP ini adalah sekuritas ini diharapkan pada pertengahan Desember ini guys. Seperti yang dikutip di akun Twitter dari James K. Phelan. Nanti kalian bisa cek sendiri ya untuk lebih lengkapnya. Kegembiraan atas berita tersebut dapat meningkatkan sentimen investor tentang prospek jangka panjang dari XRP ini guys. Dari perspektif analis teknis, harga XRP mencari untuk mengamankan penutupan harian kedua di atas resisten garis tren turun jangka panjang dan volume perdagangan serta minat terbuka pada kontrak berjangka setelah meningkat tajam dalam 24 jam terakhir guys. Seperti yang bisa kalian lihat guys di chart ini ya, dan sepertinya ini sudah tersembut untuk tren lainnya. Semoga ini akan breakout seterusnya. Menurut analis pasar Cointelegraph Marshall Paxman, bunga XRP sekarang di 575 dolar juta, naik dari 310 juta US seminggu yang lalu guys. Pedagang yang belum diposisikan mungkin mempertimbangkan untuk menunggu untuk melihat apakah rata-rata pergerakan 200 hari di 0,49 dolar dibalik untuk mendukung beberapa penutupan harian berikutnya guys. Biasanya
Pedagang intraday dan swing ini mengambil untung ya pada level resistensi jangka panjang, dan mereka juga mengantisipasi penolakan harga dan pengujian ulang dukungan yang lebih rendah setelah aset mengelola penembusan dari periode konsolidasi panjang, harga terendah atau pergerakan perubahan untuk struktur marketnya guys. Penyedia data analitik kripto The Kingfisher mendorong poin yang sama dengan menyarankan bahwa pembeli kemungkinan akan memiliki kesempatan untuk membeli XRP lebih rendah guys. Nah pertanyaannya, kenapa sentimen bullish dari XRP ini sangat berpengaruh terhadap kripto guys? Nah seperti dilansir di zcrypto.com ya. Jadi seluruh industri kripto ini menjadi parabolik jika Ripple ini menang atas SEC dalam gugatan XRP guys. Gugatan XRP penting untuk semua orang di kripto. Pendiri Goldstein Media, David Goldstein, ini telah menyarankan bahwa kemenangan Ripple ini akan memiliki dampak penting ya pada seluruh pasar kripto guys. Putusan pengadilan yang mendukung Ripple dalam pergumulan hukum dengan Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat yaitu SEC ini dapat memicu ledakan harga XRP yang meroket guys. Pertarungan ruang sidang antara SEC dan Ripple akan segera berakhir guys, dan kedua belah pihak ini telah mengajukan mosi penilaian ringkasan dengan Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York untuk menghindari melanjutkan ke pengadilan penuh. Seperti yang telah dibahas sebelumnya ya oleh Zcrypto ya, Ripple ini telah mempertaruhkan beberapa kemenangan taktis dan prosedural dalam pertahanannya melawan agensi. Jika hakim memutuskan bahwa perusahaan fintech yang berbasis di San Francisco ini tidak melanggar undang-undang sekuritas federal seperti yang dituduhkan SEC, maka tidak hanya XRP yang akan meroket, tapi juga proyek kripto lainnya guys. Ini adalah pendapat dari David Goldstein. Gugatan dibuka pada Desember 2020 ketika SEC mengklaim bahwa Ripple dan dua eksekutif puncak, Brad Garlinghouse dan juga Chris Larsen, menjual token XRP senilai lebih dari 1,3 miliar US dollar sambil membiarkan investor berpikir bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian yang cukup besar atas keuntungan perusahaan. Dalam tweet yang berbeda, Goldstein memuji tentara XRP karena menjadi yang terberat di dunia kripto guys. Dia mencatat bahwa bertahan dalam proses litigasi yang melelahkan membutuhkan kesabaran dan tangan sangat kuat. Dalam perkembangan yang terkait lainnya, kelompok advokasi Chamber of Digital Commerce (CDC) yang berbasis di Amerika Serikat ini telah menerima lampu hijau guys untuk bertindak sebagai amicus curiae dalam gugatan sekuritas XRP ini guys. Status sahabat pengadilan ini memungkinkan mereka untuk membantu pengadilan dalam memberikan pengarahan tentang masalah hukum yang relevan dengan kasus tersebut. SEC telah mengajukan mosi sebagai tanggapan atas aplikasi CDC untuk bergabung dengan kasus ini guys, meminta hakim untuk memberikan lebih banyak waktu jika lebih banyak amicus brief diizinkan. Ripple dengan cepat menentang permintaan regulator, menggambarkannya sebagai upaya transparan lainnya untuk menunda penyelesaian kasus ini lebih lanjut. SEC mencoba mencabut status amicus curiae atau sahabat pengadilan dari pemegang XRP pada bulan Juli guys. Tetapi Hakim Distrik Analisa Torres menolak mosi tersebut. Sementara itu, XRP untuk peringkat ke-6 berdasarkan kapitalisasi pasar ya, diperdagangkan di 0,4437 dolar pada waktu publikasi ini guys, dan kenaikan 30% untuk bulan tersebut. Oh iya guys, video ini dipersembahkan oleh Bitget Exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat guys. Didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia guys. Bitget menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih guys, baik market spot, derivatif, dan bahkan untuk copy trade. Dengan fitur copy trade, kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian. Untuk earning, Bitget juga menawarkan pilihan terbaik nih guys, antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan, serta fitur Launchpad dan juga Launchpool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita guys. Selain versi webnya, kalian juga bisa download aplikasi Bitget di Android dan juga di iOS. Buat kalian yang ingin trading spot di Bitget, lagi ada promo nih guys. Kalian bisa trading spot aset kripto favorit kalian dengan biaya 0 rupiah guys, alias gratis. Caranya, kalian tinggal klik aja menu spot, kemudian pilih perdagangan spot atau perdagangan strategi spot. Atau kalian juga bisa pilih untuk mega swap untuk bisa menukarkan kripto aset kalian dari satu koin ke koin yang lain. Ada banyak pilihan kripto yang tersedia loh. Selain itu guys, manfaatkan juga fitur spot grid trading, fitur baru dari Bitget.
Dengan spot grid trading ini, kita bisa eksekusi trading spot, baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys, sehingga akan memaksimalkan fasilitas zero trading fee dari Bitget ini. Caranya gampang banget. Di halaman home, pilih menu strategic trading. Nah, di sini ada dua pilihan strategi guys, spot strategi dan future strategi. Pilih spot strategi, kemudian klik tombol create strategi. Di sini juga ada dua pilihan guys, forward grid dan reverse grid. Untuk forward grid, beli aset kalian di harga rendah dan jual aset kalian di harga tinggi. Di sini kalian bisa pakai USDT. Untuk reverse grid, jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah. Di sini kalian bisa pakai koin kripto, contohnya Bitcoin dan teman-temannya. Jadi kalau kalian sudah punya koin, kita bisa pilih fitur reverse grid. Tapi jika kita belum punya koinnya dan harga koin tersebut sedang turun, kalian bisa pilih forward grid. Oh ya guys, kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini. Atau kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya. Sekedar informasi aja nih guys, di Bitget juga ada dana perlindungan sebesar 6.000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor. Kalian bisa cek masing-masing walletnya di menu Protection Fund. Selanjutnya informasi dari BainCrypto.com guys, dan ini adalah sebab kenapa Algorand dengan kode koinnya Algo ini melonjak 23% setelah memperkerjakan mantan kepala komunikasi di Visa dan juga Fidelity guys. Kita baca informasinya. Algorand menunjukkan tanda-tanda bullish dalam jangka panjang meskipun belum mengkonfirmasi pergerakan dengan breakout dari area resisten jangka pendeknya. Algorand yang merupakan jaringan blockchain bukti kepemilikan atau proof of stake layer 1 mengumumkan penunjukan Michelle Quintagli sebagai Chief Marketing Officer atau CFO guys. Quintagli memiliki latar belakang yang luas dalam komunikasi corporate di beberapa perusahaan Fortune 100 seperti Visa Incorporation, kemudian United Technologies, dan manajemen aset Fidelity guys. Dia ditugaskan untuk meningkatkan posisi Algorand di pasar melalui kemitraan utama, sponsor, dan pemasaran influencer. Berita positif untuk Algorand tidak berhenti di sini guys. Penjualan Algorand untuk non-fungible token yaitu NFT mencapai rekor tertinggi sepanjang masa guys di bulan September ini. Meskipun masih ada 8 hari lagi hingga akhir bulan ini ya. Dan ini menunjukkan minat yang meningkat di pasar Algorand NFT dan bisa menjadi pertanda hal-hal positif yang akan datang. Pada satu titik, tepatnya tanggal 22 September ya, Algo ini telah meningkat 23,54% pada hari itu, mencapai level tertinggi di 0,407 dolar dalam prosesnya. Hal ini tampaknya menyebabkan penembusan di atas area resisten 0,37 dolar. Namun harga gagal mempertahankan pergerakan ke atas dan menciptakan sumbu atas yang panjang guys, seperti yang bisa terlihat di grafik ya, dan jatuh kembali di bawah resisten tersebut. Meskipun kegagalan untuk mempertahankan pergerakan ke atas ya, untuk RSI hariannya ini adalah bullish guys dan mendukung kemungkinan penembusan di masa depan. Indikator telah bergerak tegas di atas 50 dan mencapai tertinggi di 65 sebagai nilai tertinggi sejak Maret kemarin guys. Untuk gerakan mingguan dari chart Algorand ini ya guys, di atas kenaikan jangka pendek, grafik mingguan menunjukkan tanda-tanda potensi pergerakan naik jangka panjang guys. Nah, di sini ada 3 alasan utama ya untuk hal ini. Yang pertama adalah pantulan atau rebound di area jangka panjang untuk 0,30 dolar, kemudian penembusan di area garis resistensi penurun jangka panjang, dan divergensi bullish di RSI mingguannya guys. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan ke atas menuju area resisten 0,75 dolar kemungkinan akan terjadi. Agar pembalikan tren bullish terkonfirmasi sepenuhnya, RSI mingguan harus menembus di atas garis tren divergensi bearish dan bergerak di atas 50 guys. Namun pergerakan ke atas menuju 0,75 dolar tampaknya mungkin terjadi. Kemudian juga ya, untuk Atom ini juga ikut-ikutan naik guys. Bahkan selama seminggu ini naiknya cukup signifikan banget guys. Sekitar naik 152% kalau nggak salah ya. Nah, dikutip dari cryptobriefing.com, mengapa Atom ini meningkat guys. Jadi Atom ini telah menunjukkan tanda-tanda kekuatan sejak Juni kemarin ya. Sementara pasar lainnya telah menggelepar. Antisipasi seputar Atom 2.0 yang akan terungkap dalam waktu 4 hari ke depan ya, mungkin juga akan memicu harga ini guys. Atom 2.0 di Cakrawala guys. Hal-hal besar akan datang untuk ekosistem
Cosmos, dan Atom saat ini diperdagangkan pada $14,7, naik 10,3% hari ini guys. Dan sementara sebagian besar cryptocurrency utama termasuk Bitcoin meninjau kembali posisi terendah musim panas mereka ya. Dan token Cosmos ini masih naik 152% sejak 19 Juni kemarin. Kekuatan koin dalam menghadapi penurunan yang lebih luas mungkin karena rumor seputar Atom 2.0 yang secara spesifik akan dipublikasikan selama konferensi Cosmos mendatang. Cosmos First akan diadakan di Medellin, Kolombia dari 26 hingga 28 September guys, dan akan menampilkan salah satu pendiri Cosmos yaitu Ethan Bachman dan salah satu pendiri Osmosis Labs yaitu Sunny Agarwal sebagai pembicara di antara banyak yang lainnya guys. Detail seputar Atom 2.0 akan dipublikasikan pada hari pertama konferensi dengan Bachman dijadwalkan untuk mengungkap white paper token pada pukul 14.30 waktu UTC dan co-foundernya Sommelier Zaki Manian untuk memperluas token yang dirubah koin ya pada pukul 15.40 waktu UTC di sebuah ceramah ya yang berjudul 1K dollar Atom LFG. Sebuah panel yang didedikasikan untuk Atom 2.0 juga akan diadakan pada hari ketiga pada pukul 21.30 waktu UTC guys. Untuk tokenomicsnya, Cosmos ini adalah jaringan terdesentralisasi dari blockchain independen guys, dan dengan Atom sebagai token utamanya. Protokol komunikasi interblockchain IBC memungkinkan pengguna untuk melompat dengan mulus dari satu blockchain ke blockchain lainnya. Pada saat penulisan, ada 42 blockchain berbeda yang terhubung dengan IBC, termasuk Cosmos Hub, pertukaran desentralisasi Osmos, platform kontrak pintar Juno, rantai EVM yang kompatibel dengan EVM, dan jaringan rahasia blockchain privacy. Menurut situs web Cosmos, kapitalisasi pasar kumulatif jaringan saat ini mencapai 9,72 miliar US dollar guys. Menempatkannya hanya sedikit di bawah Solana, yaitu di 11,4 miliar US dollar. Token Atom digunakan untuk mengamankan Cosmos Hub. Jangan bingung ya dengan ekosistem Cosmos yang lebih luas. Jadi Cosmos Hub ini adalah blockchain yang dirancang khusus untuk menghubungkan semua blockchain dalam jaringannya guys. Dalam dashboard Kepler menunjukkan hadiah taruhan atau staking untuk Atom saat ini berada di antara 15,19% guys dan 18,99%. Tergantung pada validator yang didelegasikan. Hasilnya terdiri dari emisi Atom dan biaya transaksi Cosmos Hub. Namun, Atom telah menerima kritik karena tokenomic inflasinya. Tingkat inflasi koin tergantung pada persentase taruhan atau staking dari Atom itu sendiri, dan menurut Messari, jika lebih dari 2/3 pasokan dipertaruhkan, tingkat inflasi secara bertahap menurun ya hingga mencapai 7%, kurang dari 2/3. Dan Atom dapat mencapai inflasi untuk tahunannya hingga 20% guys. Sebagai perbandingan, tingkat inflasi Ethereum saat ini berada di 0,19%, bahkan sebelum peningkatan blockchain ke proof of stake, pasokan tokennya meningkat sekitar 4,62% setiap tahun. Anggota komunitas Cosmos terkemuka telah berspekulasi bahwa Atom 2.0 akan memperbaiki tingkat inflasi koin dengan memperkenalkan mekanisme pembakaran atau burning atau hard cap untuk total pasokan koinnya guys. Perkembangan positif lainnya untuk Atom adalah peluncuran interchain security yang akan datang guys, yang akan menempatkan Cosmos Hub yang bertanggung jawab untuk mengamankan seluruh jaringan IBC, bukan hanya hub itu sendiri. Staker juga akan mulai menerima hadiah dari blockchain IBC lainnya tergantung pada set validator yang mereka pilih, dan keamanan interchain akan diluncurkan pada Januari 2023. Wow, keren banget ya untuk project dari Atom ini, banyak banget perkembangan dan pembaruan projectnya, dan ini membuat harga dari token Atom itu cukup stabil guys di tengah gempuran food yang lagi marak saat ini ya, baik perang, inflasi, the Fed, interest rate, banyak banget lah ya. Tapi Atom ini masih bertahan guys. Ini keren banget guys. Oke, informasi terakhir ini cukup bullish banget guys, khususnya untuk Bitcoin, bahwa di sini informasikan dari zcrypto.com, dan informasinya adalah Rusia ini akan lebih bullish lagi guys pada Bitcoin dari sebelumnya. Karena apa? Karena Rusia ini melegalkan kripto untuk pembayaran internasional. Wow, gila ini guys. Jadi dalam penyimpangan yang agak mengejutkan ya dari sikap peperangan yang agresif terhadap cryptocurrency, Bank Sentral Rusia ini dilaporkan telah setuju dengan Kementerian Keuangan negara itu untuk melegalkan kripto guys, untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas. Wow, ini akan menjadi stimulus yang sangat bagus banget guys untuk kripto guys. Menurut laporan Kamis dari kantor berita Rusia Kommersant, Bank Rusia dan Kementerian Keuangan telah mencapai konsensus tentang penggunaan cryptocurrency untuk pembayaran internasional, dan Kommersant mengutip Wakil Menteri Keuangan Rusia yaitu Alexei Moiseyev yang mengatakan bahwa
Departemen Pemerintah dan Bank Sentral ini telah menyetujui secara keseluruhan guys pada RUU atau rancangan undang-undang yang akan memungkinkan warga negara untuk mengirim uang secara internasional menggunakan kripto. Moiseyev mencatat bahwa rancangan undang-undang yang diusulkan terlihat memberi warga Rusia akses ke dompet digital guys. Hubungan Rusia dengan sektor kripto selalu kacau. Presiden Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang melarang pembayaran digital pada bulan Juli kemarin, tetapi Bank Rusia mendorong agar semua kegiatan terkait kripto dikriminalisasi di negara tersebut. Ini semua sementara Kementerian Keuangan secara aktif membahas penggunaan cryptocurrency untuk penyelesaian lintas batas. Dan awal bulan ini, Moiseyev menyoroti perlunya mengaktifkan layanan cryptocurrency di Federasi Rusia yang akan diawasi oleh bank sentral itu sendiri guys. Yang harus mematuhi ketentuan anti pencucian uang atau AML dan Know Your Customer atau KYC. Perubahan hati mencolok dari Rusia berasal dari sanksi yang meningkat ya di tengah perang dengan Ukraina. Seperti yang Anda ingat, Rusia ini diblokir guys dari sistem pembayaran internasional SWIFT. Dan pemerintah ini telah menjajaki beberapa opsi, termasuk berbicara dengan negara-negara sahabat tentang membangun platform clearing untuk pembayaran internasional dalam stablecoin. Kepala Komite Energi Parlemen, Pavel Zavalny, mengkonfirmasi pada awal Maret bahwa Rusia akan terbuka ya untuk menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin untuk ekspor energinya. Bank Rusia juga sedang dalam proses menciptakan rubel digital. Wow, keren banget ya. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian untuk perkembangan kripto saat ini guys? Kita tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.